Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian edisi Kamis. Hari ini kita akan bersama-sama kembali membahas tentang kekhawatiran. Ini bagian yang kedua. Nah, saudara, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-6. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Benar, Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, saudara, Yesus mengatakan supaya kita tidak khawatir tentang makanan, minuman, ataupun pakaian. Nah, dua hal kebutuhan mendasar ini akan disediakan Allah bagi umatnya. Yesus mengingatkan hal itu kepada murid-muridnya pada waktu itu. Yesus bukan mengatakan bahwa murid-muridnya itu beriman saja, tidak bekerja. Tidak, Bapak Saudara. Makanya memang banyak orang-orang yang beriman juga tetap kekurangan dan mereka ada yang kelaparan. Mereka bergumul tentang kebutuhan mereka. Nah, Saudara, Yesus tidak mengatakan bahwa orang-orang lapar dan orang-orang miskin yang datang mendengarkan dia itu kurang beriman dan harus lebih beriman lagi. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ini berbicara tentang kekhawatiran. Yang Yesus maksudkan ialah jangan khawatir. Yesus menggunakan beberapa perumpamaan, rumput, terus bunga bakung, dan burung pipit. Nah, perumpamaan rumput bukanlah penekanan kepada singkatnya hidup manusia. Karena memang rumput itu sebentar saja, kemudian dibakar. Hidup itu singkat dan kamu harus hidup dengan benar. Bukan, Bapak Saudara. Penekanan Tuhan Yesus adalah jikalau Allah saja sampai repot-repot mengurus bunga yang kecil, apalagi Anda yang Ia ciptakan secara khusus sesuai dengan gambar dan rupanya. Allah tentu akan mengurus kita sesuai dengan hikmatnya, sesuai dengan anugerahnya yang luar biasa. Baiklah, kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Saudara, apakah itu artinya kita tidak perlu bekerja ataupun kita hidup malas-malasan? Tentu tidak, bukan. Kalau kita melihat burung pipit yang Tuhan Yesus ilustrasikan itu, kita perlu ketahui, burung pipit itu adalah burung yang sangat rajin, bukan burung yang memalas. Burung yang pagi-pagi bangun, mencari makan, bekerja keras untuk dirinya dan untuk keluarganya. Bedanya, burung itu bekerja tanpa rasa khawatir. Pada zaman Tuhan Yesus, kita bisa saja membeli burung dengan seharga yang sangat murah. Bukan berarti kita juga bisa menilai manusia itu berdasarkan uang ataupun barang seperti itu. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Hidup manusia tidak boleh diukur hanya karena uang saja. Hidup manusia itu lebih berarti, lebih berharga. Nah, Tuhan menjaga, memelihara gambar dan rupanya ini. Nah, saudara, di perikop sebelumnya, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Dalam bagian doa Bapa kami, di situ dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, jika kita meminta demikian, pasti Allah benar-benar menyediakannya. Jadi, hal-hal kebutuhan pokok, makanan, minuman, dan pakaian, Tuhan memberikannya secukupnya, sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan berlebihan ya, bukan pakaian yang indah, makanan yang enak-enak. Bukan, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, saudara, jika burung saja yang tak berharga, tidak menabur, tidak menuai, dipelihara oleh Allah. Apalagi kita, ciptaannya, yang paling berharga dan paling bernilai. Saudara, jadi dalam dua perumpamaan ini tentang bunga bakung, rumput,
dan burung pipit, Tuhan memberikan kita sebuah pertanyaan retorika yang sebenarnya kita tahu jawabannya. Yesus mengajar kita untuk berpindah dari khawatir menuju kepada iman. Karena kekhawatiran itu bersandar kepada kekuatan kita sendiri, tetapi iman itu bersandar kepada Allah. Nah, saudara, Paulus juga mengingatkan kita untuk bersandar dalam lindungan Allah, dalam kerajaannya. Kita yang sudah masuk dalam kerajaan Tuhan, seharusnya tidak perlu khawatir akan apapun juga. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, Paulus menyuarakan kata-kata Tuhan Yesus supaya kita jangan khawatir. Daripada khawatir, mending berdoa. Lebih baik kita berdoa. Allah telah menciptakan doa ini, doa yang sebelumnya disebutkan doa Bapa kami, untuk kita belajar meletakkan masalah hidup kita ini dalam tangan Tuhan. Ini bukan berarti kita tidak bertanggung jawab atas hidup kita, tidak. Tetapi lebih pada kita menyadari masalah itu sudah menjadi bagian dalam kerajaan Allah, dan Allah ikut campur tangan dalam kerajaannya. Biarlah kita semakin hari semakin diingatkan akan hal ini, bahwa kita ini berharga di matanya. Segala kebutuhan yang kita perlukan, Allah akan mencukupi dan memenuhinya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dan membuat hati kita tenang dan damai dalam menghadapi setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Tuhan menguatkan kita dan kita boleh diingatkan untuk tidak khawatir dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat renungan yang kami boleh terima pada hari ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali dengan dua perumpamaan yang kami baca hari ini, Tuhan, tentang burung pipit, tentang bunga bakung. Ajarlah Tuhan kami ingat, supaya kami boleh tahu kami ini berharga di hadapan Tuhan. Allah mau repot-repot mengurusi kami, Tuhan. Dan biarlah itu boleh membangun iman kami, supaya kami tidak khawatir menghadapi setiap tantangan kehidupan kami. Tolong kami, Tuhan, terus percaya. Tuhan, kami terus setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.